Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Jalan-Jalan. Kali ini kita akan coba camping ke daerah Bogor lagi. Kenapa? Berhubung kami tidak bisa mudik, jadi ya terpaksa di sini saja ya. Jadi kita akan camping ke tempat yang tidak diadakan penyekatan, yaitu ke daerah Caringin. Tepatnya di kalau lihat di Google tuh namanya tempat camping Bogor. Nah, ini tempatnya. Jadi cukup dekat kalau dari Jakarta sekitar 1 jam, dan jalanannya juga bagus ya, tidak yang berbatu. Ini semua sudah diaspal dan cukup bawa mobil, jadi jangan khawatir. Dan mobil yang kecil pun bisa naik, ada tanjakan-tanjakan kecil tapi bisa dilalui. Tempatnya ini di Desa Pancawati, jadi satu grup antara tempat camping Bogor, Pancawati Camping Ground, dan Villa Biru Pancawati. Nah, yang ternyata yang tempat camping yang ditunjukkan oleh pengelolanya yaitu Villa Biru Pancawati. Ini tempatnya. Nah, jadi ini berada di daerah villa-villa gitu. Pemukiman juga cukup padat di sini, seperti kompleks perumahan ya kalau kita lihat. Nah, pas kita datang ini sekitar pukul 4 sore hari Sabtu tanggal 15 Mei. Cukup banyak pengunjung ternyata. Berarti banyak yang tidak mudik ya. Oke, kita dirikan tenda dulu ya guys. Di Pancawati ini selain camping ground juga disediakan pondokan-pondokan. Jadi kalau untuk camping kita bisa pilih bawa tenda sendiri atau mau disediakan oleh panitia. Satu paketnya cukup lengkap, sudah bisa berenang, toilet udah gratis, nggak usah bayar-bayar lagi tiap ke toilet. Ada colokan listrik, jadi don't worry. Jangan lupa bawa roll listrik aja ya, karena kadang tempatnya agak cukup jauh dari sumber listrik. Cuaca sore ini cukup cerah. Nah, ini tenda kita menghadap ke timur. Nah, langsung view-nya bisa dilihat ya, itu Gunung Salak di depan, dan di belakang kita itu Gunung Gede Pangrango. Seger banget di sini. Nah, anak-anak udah nggak tahan nih, sore itu juga langsung berenang. Airnya air dingin, tapi nggak dingin banget kayak di puncak. Jadi oke lah. Nah, pengunjung saat itu ada beberapa pengunjung lain, tapi yang camping hanya 2 grup. Sisanya nginep di pondokan. Hati-hati ya kalau berenang, karena di sebelah kanannya ini untuk dewasa 1,6 meter. Jadi anak-anak harus diawasi ya. Nah, seperti bapak ini pengawas, ini by watch ya. By watchnya anak-anak berenang. Baiknya sih bawa ban sendiri ya, karena tidak disediakan di sini. Bisa dilihat, wah tuh view-nya keren banget ya. Kita cukup ada di ketinggian. Kalau dari udara tidak terlalu dingin, cukup sejuk. Jadi tempatnya bukan di puncak ya, masih dekat dari Jakarta, di daerah Caringin. Nah, ini pondokan-pondokan yang terdekat dengan kita. Nah, kalau pengen camping deket mobil ya di sini. Nggak susah bawa-bawa barang seperti kita yang rempong bawaannya. Sepertinya bisa banget di samping mobil. Cuman kita pengen tempatnya agak luasan, jadi ya 10 meter lah dari mobil.
Ini sebetulnya pasang tendanya belum selesai ya, karena udah pada keburu pengen berenang ya. Kita lanjutkan malamnya. Ini sudah menjelang maghrib. Kita beres-beres lagi. Sudah mulai terdengar ya suara binatang malam yang kita jarang dengar kalau di Jakarta atau di kota-kota besar. Meskipun ini di daerah villa, tapi view-nya tetap indah dan feel-nya tetap seperti tempat camping biasa. Nah, cuaca malam saat itu tidak terlalu dingin ya, dingin-dingin AC lah, 24 derajat Celcius. Ini kita malam ini makan sup mie dan bakso. Semua makanan yang kita bekal insya Allah bahan-bahannya yang aman ya. Makan bakso. Meskipun bakso, sosis ataupun patty, kita pilih dari vendor yang sehat. Enak banget nih guys, habis berenang makan bakso pedas dan kopi hangat di malam hari. Waktu kita ke sana yang di pondokan itu cukup banyak. Ada sekitar 4 keluarga. Nah, tidak ada, kalau bukan yang menginap di pondokan ya, yang pesan makanan gitu bisa aja, tapi harus sebelumnya ya, nggak bisa dadakan. Nah, berhubung kita tidak pesan makanan ya namanya juga camping ya, jadi kita makan yang kita bekal. Menu andalan kesukaan anak-anak, beef patty dan sosis. Ini sosis ayam. Ini agak dadakan nih sebetulnya, jadi bekal kita tidak cukup banyak, tapi oke lah, cukup untuk penganjal perut. Ini bapau coklat, sukaan anak-anak. Biasanya kita kalau pagi bikin nasi liwet, tapi ini emaknya lagi malas masak nasi, jadi kita sarapannya hanya sosis, patty, dan bapau. Oke guys, kita coba lihat ya ada apa. Kita keluar, tapi ternyata di luar tempat campingnya lebih banyak villa-villa, tidak ada area yang bisa dieksplor, dan perumahan penduduk juga cukup padat. Akhirnya kita balik lagi. Nah, ini area yang dekat tempat camping kita, ada lapangan. Sebetulnya tempat camping ini biasa dipakai untuk team building ya kalau nggak pandemi. Jadi ada lapangan luas. Nah, ini toiletnya juga cukup banyak pintunya. Setahun lebih ini ya karena tidak dipakai, jadi rumputnya cukup tinggi. Itu tuh tempat camping kita. Jadi kita hanya duduk-duduk santai di saungnya, menikmati bekal. Nah, ini lapangan ini juga buat area campingnya. Nah, tuh yang ada juga yang pondokan yang mendirikan tenda di depannya ya. Oke, ini pintu gerbangnya, yang gerbang yang atas ya, karena ada 2 pintu gerbang.
Ini kolam renangnya yang kemarin anak-anak berenang. View-nya indah banget. Yuk kita keliling. Nah, ini area parkir juga di parkir atas ya. Ini musolanya cukup besar. Nah, kalau ada yang tidak nginep, biasanya mereka duduk-duduk di sini, melihat teman-teman ataupun keluarganya berenang di sini. Nah, untuk yang camping, kita toiletnya di musola. Ya, di kanan itu ada toilet di samping tempat wudhu ya. Disitulah kita mandi dan bersih-bersih. Kalau untuk yang nginep ya di setiap pondokan ada toiletnya. Nah, seperti ini pondokannya. Untuk harga dan keterangan lebih lanjut ada di deskripsi ya. Nah, tempat ini untuk grup besar, di area makannya di sini. Nah, kalau pondokannya ukurannya sekitar 6x6 lah. Areanya rapi, terawat. Nah, yang ini ya cukup besar. Ini mungkin bisa untuk 12 orang. Ya, bisa lebih lah kalau dipadatkan. Seperti ini isinya. Ada toilet, ruangan, kamar, ada kasur juga sudah lengkap semua. Seperti perkampungan ya. Jadi kalau keluarga besar menginap di sini seru nih guys. Kita ke bawah ya. Di bawah ini sebetulnya tempat lebih ke kalau ada acara besar ya. Kalau misalnya ada kawinan atau acara yang memerlukan ruangan besar lain. Kita lihat ya. Ya, peruntukan Pancawati Villa Biru ini memang seringnya buat acara grup ya. Cuman karena pandemi, pengelola membuka untuk perorangan juga gitu. Nah, ini aula besarnya. Ini bisa untuk acara nikahan ya, atau pertemuan partai mungkin. Nah, tuh areanya luas. Nah, sebetulnya waktu datang tuh kita diarahkan Google-nya ke sini, tapi karena kita mau camping, kita putar balik sedikit, jadi naik ke atasnya di tempat camping ground-nya. Ini toilet semua, parkiran luas. Villa Biru Pancawati. Oke guys, mungkin segitu aja review kita dan sharing kita untuk camping kita kali ini. Sampai ketemu di petualangan kita yang lain ya. Wassalamualaikum.